Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mata kuliah metodologi penelitian, yaitu tentang pengumpulan data dan analisis data yang dibimbing oleh Dr. Agus Setia Utomo SE, MSI, AK, CAA, CPA. Sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Sekardani Permata Putri dari Prodi D3 Teknologi Bank Darah Politeknik Akbara Surakarta. Baik, berikut bisa diperhatikan di dalam tabel ini ya, di gambar ini. Ini adalah merupakan mind mapping yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu ada pengumpulan data dan analisis data. Jadi dalam sebuah penelitian itu peneliti akan dihadapkan oleh pengumpulan data dan analisis data. Jadi kedua komponen ini itu sangat berhubungan sekali ya dalam sebuah penelitian. Kali ini kita akan membahas pengumpulan data yang meliputi pengertiannya, jenis data, dan teknik pengumpulan data. Kemudian untuk analisis data yang akan kita bahas adalah pengertiannya, data kuantitatif dan data kualitatif. Next. Yang pertama yaitu pengertian pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Jadi peneliti itu akan memiliki dugaan berdasarkan teori yang ia gunakan yang disebut dengan hipotesis atau jawaban sementara. Kemudian membuktikan hipotesis secara empiris. Peneliti itu membutuhkan pengumpulan data untuk diteliti secara lebih mendalam. Yang terakhir yaitu pengumpulan data dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan. Jadi sampelnya bisa besar, sampelnya bisa kecil, itu sudah ditentukan. Kemudian jenis-jenis data. Yang kedua yaitu jenis-jenis data, yaitu ada jenis data menurut cara memperolehnya, yaitu ada data primer dan ada data sekunder. Data primer di sini merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari objek atau subjek penelitian. Jadi kalau primer itu data dikumpulkan langsung oleh peneliti, bisa berada pada karakter orisinilnya ya. Kemudian data sekunder, data yang didapatkan tidak secara langsung dari subjek atau objek penelitian. Jadi data ini bisa dikumpulkan oleh orang lain dan telah melalui proses statistik seperti itu. Selanjutnya itu jenis data menurut sumbernya. Data internal dan data eksternal. Data internal yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di dalam sebuah organisasi. Yang selanjutnya ada data eksternal, data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di luar sebuah organisasi. Ya. Selanjutnya bisa diperhatikan di sini ada jenis data menurut sifatnya. Ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka. Kemudian untuk data kualitatif itu data yang bukan berbentuk angka-angka. Jadi beda ya. Kemudian jenis data menurut waktu pengumpulannya ada cross section atau incidental. Data yang dikumpulkan hanya pada waktu tertentu saja. Kemudian yang kedua ada data berkala atau time series. Data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan keadaan. Ya, itu tadi ada jenis-jenis data. Kemudian yang selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Bisa diperhatikan di sini ada 4. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumbernya. Ada 2 wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Apa sih keuntungannya? Apa sih kekurangannya? Nah, keuntungan menggunakan metode wawancara ini adalah informasi yang lebih lanjut itu dapat diperoleh secara mendalam. Kemudian kekurangannya apa? Metode ini merupakan metode yang relatif memakan waktu, khususnya bila sampel besar atau dengan pemanggilan kembali para responden yang diperlukan.
Yang kedua yaitu observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang cocok digunakan untuk penelitian dengan bertujuan mempelajari perilaku manusia, mempelajari proses kerja, dan mempelajari gejala-gejala alam. Ada dua juga observasi di sini, yaitu participant observation dan non-participant observation. Keuntungan menggunakan metode observasi yaitu responden memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan jawaban. Kemudian kekurangannya yaitu informasi yang diperlukan oleh metode ini sangat terbatas. Selanjutnya ada angket. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Ini semacam kuesioner ya. Selanjutnya yaitu dokumentasi, yaitu jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Ada dokumentasi primer dan ada dokumentasi sekunder. Selanjutnya memasuki pengertian analisis data. Sebuah proses untuk memeriksa dan membuat pemodelan data hasil penelitian. Menurut peneliti, melakukan pengkajian secara sistematik dan bermakna. Tujuan analisis data adalah menemukan informasi hasil penelitian yang bermanfaat. Kemudian bisa memberikan petunjuk bagi peneliti untuk mengambil keputusan terhadap pertanyaan penelitian atau di dalam rumusan masalah ya. Selanjutnya ada langkah analisis data kuantitatif. Ada 4. Ya, kini akan saya jabarkan. Di sini ada editing. Editing sendiri ini merupakan kegiatan mengedit data yang tujuannya itu untuk mengevaluasi kelengkapan, konsistensi, dan kesesuaian antara kriteria data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang selanjutnya ada coding atau memberi kode pada data yang tujuannya adalah merubah data kualitatif menjadi data kuantitatif, menjadi data yang berbentuk angka-angka. Selanjutnya ada tabulasi data. Memasukkan data ke tabel data, bisa tabel data mentah maupun tabel kerja untuk menghitung data tertentu secara statistik. Yang selanjutnya ada pembahasan. Peneliti mengabstraksikan hasil uji hipotesis dan membahas hasil penelitian tersebut. Di sini ada prinsip analisis data kualitatif. Yang pertama, peneliti menjadi instrumen utama pengumpulan data dan subjek yang diteliti. Jadi, dipandang mempunyai kedudukan yang sama secara disiplin dengan peneliti itu. Kemudian, peneliti mengumpulkan data mencatat fenomena yang terkait langsung atau tidak langsung dengan fokus penelitian. Yang ketiga, yaitu proses kerja penelitian dilakukan dengan menggunakan metode perspektif etik, yaitu mengutamakan pandangan dan pendirian respondennya terhadap situasi yang dihadapinya. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu adalah verifikasi data dan fenomena dilakukan dengan cara mencari kasus yang berbeda dengan menggunakan metode dan subjek yang berbeda pula. Prinsip yang kelima yaitu kegiatan penelitian dilakukan lebih mengutamakan proses daripada hasil dan data secara induktif. Jadi kegiatan penelitian itu lebih menggunakan proses daripada hasil dan data penelitian dianalisis secara induktif untuk mendapatkan makna. Nah, pemberian makna merupakan dasar utama dalam memahami situasi. Pemaknaan dilakukan peneliti berdasarkan interpretasi dengan sumber data. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.